Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Ayo adik-adik, kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa Indonesia supaya ekonominya dipulihkan, dijauhkan dari segala virus ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, pejabat, menteri-menteri, dan juga untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia, agar selalu diberikan kesehatan, diberikan perlindungan, diberi takut akan Tuhan. Hanya ini saja doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Amos 5 ayat 14. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan, Allah semesta alam, akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sally dan Kak Cika di ibadah anak. ibadah anak minggu ini. Yuk kakak minta semua siapin hatinya, siapin pikirannya. Kita mau sama-sama ibadah sama Tuhan. Udah pada mandi kan semuanya? Udah ya, good. Oke, yuk kita lipat tangan, tutup matanya. Kita mau naikkan doa sama Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Bapa terima kasih Bapa untuk hari-hari untuk hari-hari yang Kau berikan. yang Kau berikan. Kami mau naikkan syukur Kami mau naikkan syukur kepada Allah kami kepada Allah kami yang luar biasa. yang luar biasa. Engkau pimpin Engkau pimpin ibadah kami ibadah kami hari ini. hari ini. Biarlah pujian kami, Biarlah pujian kami, penyembahan kami penyembahan kami menyenangkan menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. dan mengucap syukur. Sama-sama katakan Amin. amin. Kita mau angkat satu pujian sama Tuhan. Kita mau ucapin syukur kita buat Tuhan. Kita mau katakan, waktuku sedih, waktuku sedih, waktuku senang, waktuku senang, di waktuku takut, waktuku takut, ku panggil nama Yesus.
minta sama Tuhan semua tangannya ditaruh di dada. Kakak minta semua tangannya ditaruh di dada. Kita mau sama-sama bilang sama Tuhan, aku milikmu, kami milik Tuhan. Aku milikmu, Tuhan. Pegang tanganku, ku rindu di dekatmu. Bilang sama Tuhan, aku milikmu. Aku milik, aku sepenuhnya milikmu. Aku milikmu, Tuhan. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Kini ku datang. Kini ku datang menyembah di kakimu. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 memuji Tuhan, kita mau sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya.
Sudah menyembah Tuhan, berarti sekarang waktunya untuk Mendengarkan firman Tuhan. mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita duduk lagi sama-sama. Kita mau lipat tangan tumatnya, kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita masuk firman. Kita mau katakan sama Tuhan, siapin hati kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau bilang, mau dengar cerita Tuhan. Mau dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik sendiri katakan, ku mau dengar cerita. Cerita tentang perbuatan-Mu yang sempurna Tuhan. Perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sama-sama katakan, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Lebih lagi katakan, haleluya, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus, saya mau cinta Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang baik, kami mau mendengarkan isi firman Tuhan. firman Tuhan. Biarlah Biarlah Kau berikan kami Kau berikan kami hikmat hikmat, urapan-Mu urapan-Mu, agar kami agar kami dapat mengerti mengerti dan dapat dan dapat melakukan melakukan perintah Tuhan. perintah Tuhan. Berkati juga Berkati juga Kakak Mary Kakak Mary yang akan membawakan isi firman. firman-Nya. Dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan kami Yesus, berdoa kami berdoa dan mengucap syukur. syukur. Yang siap dengarkan firman sama-sama katakan, Amin. katakan Amin. amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ayo, luar biasa ya. Tadi kalian sudah memuji nama Tuhan loh, dahsyat. Kamera senang loh, kalian penuh dengan sukacita loh. Tadi memuji Tuhan, nyembah Tuhan, dahsyat. TOP BGT hari ini ya, luar biasa. Oke, sebentar kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kamera minta, siapkan dulu Alkitabnya ya. Ayo, makanannya ditaruh dulu ya. Ya. Setelah siapkan Alkitab ya, kita tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami boleh berkumpul kembali ya Tuhan, untuk bersama-sama di dalam ibadah online. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah Kau berikan telinga rohani kami Tuhan, telinga seorang murid, sehingga kami boleh mendengar, mencerna setiap firman yang ditabur. Tuhan Yesus, urapi firman yang ditabur ini, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, juga urapi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Bungkus kami semua dengan darah-Mu yang kudus, biarlah segala kuasa-kuasa iblis, si jahat apapun itu Tuhan, yang mencoba untuk menghancurkan ibadah kami tolak di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Yes. Nah, kisah hari ini kami ambil dari Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 30 ya. Kejadian 29 ayat 1 sampai dengan 30. Kisah ini kakak ceritakan tentang seorang bapak yang bernama Yakub. Kalian mungkin ingat Yakub,
sering kita dengar dia adalah seorang penipu, berbohong. Kenapa? Kalian ingat? Ayo, ingat gak? Bagaimana dulu Yakub membohongi papanya, Papa Ishak, demi hak kesulungan. Bagaimana dulu Yakub berbohong untuk mendapatkan hak kesulungan yang seharusnya menjadi miliknya Esau kakaknya, dengan menukar dengan semangkok sup kacang merah. Luar biasa ya, suka berbohong. Tuhan gak suka ya. Nah, karena si Yakub ini takut kepada kakaknya yang bernama Esau, maka Yakub pergi ke tempat yang jauh banget. Di mana itu? Dia pergi ke Bani Timur. Bani Timur itu jauh banget, perjalanannya jauh banget. Kenapa? Supaya bisa menghindari kakaknya yang bernama Esau. Oke, setelah itu dia berjalan jauh. Kemana dia pergi? Dia pergi ke rumah saudara ibunya, ya, ke rumah omnya, yaitu Om Laban. Ketika dalam perjalanan ke sana, wah jauh banget ya. Lalu tiba-tiba dia lihat nih, ada padang yang lebar banget, gede banget. Dia lihat sekelilingnya. Ternyata di sekeliling itu ada apa adik-adik? Ada sumur yang gede banget. Tapi sumur itu mulutnya, atasnya itu ditutup dengan batu. Dalamnya ada airnya, bukan kosong, ya. Tetapi air di sumur itu bisa dipakai untuk memberi minum domba-domba. Ketika Yakub lewat di sana, sumur itu tertutup dengan batu. Dia lihat di sekelilingnya sana, wah, ada 3 gerombolan domba-domba, ya. Wah, dombanya banyak banget ya. Ternyata ketika dia lihat di sana dombanya banget, ternyata ada gembalanya juga adik-adik. Ada gembala dombanya juga. Ketika bertemu dengan gembala dombanya itu, Yakub berkata, Pak, kamu kenal gak sama yang namanya Laban, cucunya Nahor? Aku kenal cucunya Nahor. Aku kenal. Bapak satunya lagi ditanya, Pak, kamu kenal gak, Pak? Aku kenal dengan Laban, cucunya Nahor. Lihat. Tiba-tiba adik-adik, dari jauh datanglah seorang perempuan yang mukanya cantik banget. Dari jauh datang seorang perempuan. Ternyata yang datang itu namanya Rahel. Nah, Rahel itu, kalian tahu adik-adik, menggembalakan domba juga. Lalu gembala-gembala yang tadi itu bilang, Pak, itu loh yang datang kemari. Itu anaknya Laban. Hah, yang mana? Itu Pak, yang menuju kemari Pak. Wah. Lalu kemudian Rahel berjalan mendekati mereka bersama dengan kawanan dombanya. Ketika mulai mendekat, lalu kemudian si Bapak Yakub ini mulai membuka batu yang ada di tutup sumur tadi. Ngapain dibuka? Ayo. Mau ambilin air. Untuk apa airnya? Airnya dari sumur itu diambil untuk memberi minum domba-domba yang digembalakan oleh Rahel. Oh iya, aku anaknya Bapak Laban. Lalu kemudian, kamu siapa? Aku. Nah, lalu dengan malu-malu Rahel bertanya, kamu siapa? Aku adalah Yakub. Aku adalah anak Ribka. Ribka itu adalah saudara daripada papamu. Wah, lalu karena seneng banget Yakub bertemu dengan saudaranya, Yakub menangis dengan keras. Ketika Yakub menangis dengan keras, dia senang. Nangisnya itu bukan nangis sedih, bukan, tetapi nangis dengan senang, nangis sukacita. Ketika menangis, dipeluknya lah Rahel, ya. Ketika dipeluk Rahel, apa yang terjadi?
Rahel merasakan saudaranya. Pulang cepet-cepet Rahel. Papa, ini saudaramu Yakub. Ya, ketika sampai di rumah, dibawalah masuk ke dalam rumah Bapak Laban untuk mendapatkan anak. Dan bagaimana Yakub bekerja untuk mendapatkan anak-anak Laban. Ya, yuk kita akan lihat video berikut ini. Kemudian berangkatlah Yakub dari situ dan pergi ke negeri Bani Timur. Ketika ia memandang sekelilingnya, dilihatnya ada sebuah sumur di padang dan ada 3 kumpulan kambing domba berbaring di dekatnya. Sebab dari sumur itulah orang memberi minum kumpulan-kumpulan kambing domba itu. Bertanyalah Yakub kepada mereka, "Saudara-saudara, dari manakah kamu ini? Kenalkah kamu Laban, cucu Nahor? Selamatkah ia?" Jawab mereka, Kami kenal. Selamat. Kami ini dari Haran. Lihat, itu datang anaknya perempuan, Rahel, dengan kambing dombanya. Datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya, sebab dialah yang menggembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel, anak Laban saudara ibunya, serta kambing domba Laban, lalu kata Yakub, "Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah menggembalakannya lagi." Ia datang mendekat, lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur dan memberi minum kambing domba itu. Kemudian Yakub menangis dengan suara keras. Lalu Yakub menceritakan kepada Rahel bahwa ia sanak saudara ayah Rahel dan anak Ribka. Maka berlarilah Rahel menceritakannya kepada ayahnya. Segera sesudah Laban mendengar kabar tentang Yakub, anak saudaranya itu, berlarilah ia menyongsong dia, lalu mendekap dan mencium dia, kemudian membawanya ke rumahnya. Maka Yakub menceritakan segala hal ihwalnya kepada Laban. Kata Laban kepadanya, Sesungguhnya engkau saudara sedaging dengan aku. maka tinggallah Yakub padanya genap sebulan lamanya. Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, tidak berseri matanya, dan yang lebih muda namanya Rahel, elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya." Sahut Laban, Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain. Maka tinggallah padaku. jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea, anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini.
mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi. Kemudian Laban memberikan kepadanya Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban 7 tahun lagi. Adapun anak-anak lelaki Yakub 12 orang jumlahnya. Ialah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan Naftali, Gad dan Asher, Isakar dan Zebulon, Yusuf dan Benyamin. Seorang anak perempuan Dina. Nah, adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini sudah selesai. Sekarang Kak Mary akan kasih tahu apa sih pesan firman Tuhan hari ini. Yang kedua, biarlah kalian dan Kak Mary kita menjaga kehidupan kita, menjaga perbuatan kita. Yang ketiga, pesan firman Tuhan hari ini adalah biarlah Kak Mary dan kalian menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, sekarang ayo siapkan Alkitabnya, kita buka ayat hafalan hari ini. Sudah selesai ya baca firman Tuhan ayat hafalan hari ini ya. Oke, baik. Saatnya kuis. 1. Hafalkan dan videokan ayat hafalan hari ini. 2. Siapakah 2 orang anak Laban? 3. Siapakah anak Laban yang bertemu pertama kali dengan Yakub? Kirimkan seperti biasa ke WA ya. 08777 111 7328. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Karena kita sudah selesai firman Tuhan hari ini, baiklah Kak Mary akan berdoa. Kita sama-sama tutup matanya, lipat tangannya yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai firman Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang hamba-Mu tabur tidaklah kembali dengan sia-sia, melainkan boleh berbuah dan bertumbuh dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah terus Engkau yang menuntun langkah kami, jadikan kami anak-anak-Mu yang setia, jadikan kami anak-anak yang hidup seturut dengan firman Tuhan, biarlah kami terus menjaga kehidupan kami, perbuatan kami. Bapa, terima kasih, biarlah kasih karunia Allah terus melingkupi kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, di dalam nama Yesus, yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin.